Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad dan Ahlus Sunan meriwayatkan sebuah peristiwa yang sangat banyak mengandung pelajaran bagi kita semuanya, yaitu bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berada di masjid bersama dengan para sahabat-sahabat yang miskin seperti Suhaib Ar-Rumi, kemudian Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum dan yang lain-lain. Tiba-tiba lewatlah tokoh-tokoh kafir Quraisy. Maka tokoh-tokoh Quraisy itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ardita bihaula min qaumik?" Wahai Muhammad, apakah kamu suka pengikutmu itu orang-orang lemah, orang-orang miskin seperti itu? Sedangkan kami, para pemuka-pemuka Quraisy, tidak mengikutimu, tidak beriman kepadamu. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar sahabat-sahabat yang miskin ini diusir. Dan mereka ingin duduk mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sempat ingin untuk memenuhi permintaan mereka. Beliau ingin mengusir para sahabat yang miskin. Tujuannya bukan karena beliau benci kepada sahabat yang miskin, sama sekali tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW berharap agar jika tokoh-tokoh Quraisy ini mau mengikuti dan beriman kepada beliau, tentunya nanti orang-orang di bawahnya akan lebih mudah untuk diajak beriman. Namun ternyata sebelum Nabi Muhammad SAW mengusir para sahabat yang miskin tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 52. "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di pagi dan sore hari dan mereka ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. "Ma 'alaika min hisabihim min syai'." Kamu sama sekali tidak menanggung perbuatan-perbuatan mereka, wa ma min hisabika alaihim min syai', dan mereka pun juga tidak menanggung perbuatan-perbuatanmu. Fatatrudahum, sehingga tidak boleh kamu mengusir mereka, fatakuna minadh dhalimin. Jika kamu mengusir mereka, maka kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Dari peristiwa tersebut kita menyimpulkan yang pertama, bahwa apabila ada di antara kita yang diberi kelapangan rezeki, kemudian kita merasa gengsi untuk duduk bermajelis, berbaur dengan orang-orang yang mungkin lebih rendah dari kita status sosialnya, mungkin lebih miskin dari kita. Jika kita merasa gengsi duduk dengan mereka, maka itu mirip dengan para tokoh kafir Quraisy. Jadi kita yang alhamdulillah diberi kelapangan rezeki, para jamaah dirahmati Allah, jangan merasa gengsi untuk duduk bersama orang-orang miskin, untuk mendengarkan kebenaran, untuk mendengarkan dakwah, mendengarkan ajaran-ajaran Islam. Karena sesungguhnya kita di hadapan Allah itu semuanya sama. Allah tidak melihat status sosial kita, tidak melihat berapa banyak harta kita. Di hadapan Allah yang membedakan kita dengan orang lain hanyalah ketakwaan kita dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, jangan kita merasa gengsi untuk duduk bersama orang yang lebih rendah dari kita secara status sosial, akhirnya kita meninggalkan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, pelajaran dari kisah itu adalah bahwa dakwah Islam ini untuk semua orang, untuk semua kalangan. Tidak boleh ada orang-orang yang ingin memiliki kekhususan. Tidak boleh ada orang-orang yang ingin diperlakukan secara khusus dalam dakwah ini. Karena ternyata ketika Rasulullah SAW ingin melakukan hal itu pada para sahabat radhiyallahu anhum, ternyata beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, nasihat bagi diri pribadi dan para jamaah sekalian, mari terus bersemangat belajar agama Islam. Nah, duduklah bermajelis di semua majelis yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang sahih. Tidak perlu gengsi kita duduk dengan siapapun, karena rasa gengsi itu mirip dengan apa yang dulu dirasakan oleh para tokoh Quraisy. Akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga bermanfaat. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.